Tidak pernah terbayang di kita Prabowo yang menjadi rival Jokowi selama 2 periode itu bisa berkongsi dalam satu kolam koalisi. Pilpres 2024 rasa Jokowi. Pak Jokowi kan sebenarnya ingin menunjukkan juga kepada siapapun, terutama kepada PDIP, bahwa Pak Jokowi itu bisa jauh lebih besar dan jauh lebih hebat dari sebutannya sebagai petugas partai. Semua kebijakan politik Gibran, manuver politik Gibran, langkah politik Gibran ke depan, saya kira memang itu bagian dari replika dari Pak Jokowi. Tak ada perang yang paling mengerikan selain perang saudara. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Dan di episode kali ini kita mendatangkan satu pengamat politik yang menurut kita ini paling the rising star-nya lah di pemilu 2024. Ya karena kontroversi emang juga sering ngundang dia. Kita julukin narsum kali ini, dia adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah, dosen politik. Sering sekali kita undang dan kita juluki si paling lambe politik. Karena Mas Adi Praitno. Apa kabar Mas Adi? Baik, Silvia. Kita julukin si paling lambe politik karena lu emang lambe banget, Mas. Iya ya. Ya, mulut lu tuh pedes banget itu kalau kita jadiin narsum. Lu ngitung nggak berapa kali kontroversi ngundang lu jadi narsum? Enggak gitu. Kayak hampir tiap minggu kan? Tiap minggu. Nah, jadi gue pengen tanya nih Mas Adi. Lu selama pemilu 2024 berapa kali Mas manggung di TV itu, lu itu nggak dalam sebulan tuh bisa berapa kali? Nggak terhitung. Tuh kan? Udah nggak terhitung kan berapa Tapi kali? memang day to day ada. Tapi rata-rata memang banyak Zoom ya. Jadi yang prime, kemudian yang tiap hari reguler itu banyak Zoom memang karena ya persoalan waktu juga yang tidak terkejar. Tapi untuk acara-acara yang menurut saya yang tiap minggu itu datang ke studio kayak Pokoknya lu padat kontroversi. banget ya. Padat sih enggak sih. Lu Kita kan bukan pejabat, yang pura-pura sibuk itu merendah pejabat. lu. Kita tahu lu padat sebenarnya jadwalnya. Nah, anyway, dari kepadatan lu itu Mas Adi, makanya kita ngundang lu untuk berbagi, untuk sharing. Momen pemilu 2024. Ini kan banyak yang bilang nih momen pemilu yang paling barbar lah, brutal lah. Top 3 momen pemilu yang paling jadi highlight menurut lu apa? Pertama, Jokowi berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Iya. Yang kedua, Kenapa? Yang kedua, Alasannya dulu deh, kenapa dulu? Alasannya kedua. Tidak pernah terbayang di kita Prabowo yang menjadi rival Jokowi selama 2 periode itu bisa berkongsi dalam satu kolam koalisi. Itu bagi saya nggak masuk akal. Kalau dalam konteks koalisi pemerintah mungkin orang masih menganggap ini soal rekonsiliasi politik ya. Mendamaikan suasana politik supaya tidak ada resistensi yang berkepanjangan. Tapi berkoalisi di Pilpres 2024 ya. Bagi saya memang nggak ada teorinya, nggak ada rumusnya. Dan hampir bisa dipastikan 100% seluruh rakyat di Indonesia itu juga nggak menyangka bisa terjadi. Jadi ini plot twist banget bagi lo. Sangat banget, dan ini akan saya ingat sampai kapanpun. Saya akan cerita ke banyak orang, ini hanya terjadi di Indonesia dan tidak pernah terjadi di negara manapun. Mantap. Jadi Indonesia itu harus dijadikan sebagai laboratorium politik, di mana 2 jagoan yang bertanding 2 kali itu bisa berkongsi dalam Pilpres. Yang kedua, Jokowi berseberangan dan berhadapan dengan PDIP. Seru nih. Kebayang nggak? 1 dan 2 Jokowi terus nih Mas Adi. Gila lambe banget loh. Iya, memang kalau mau jujur Pilpres di 2024 ini rasa Jokowi. Segala apapun dikaitkan dengan Jokowi. Poin yang kedua, Jokowi berhadapan-hadapan dengan PDIP. Menurut saya itu juga nggak ada teorinya. Kenapa? Ini terjadi pertama kali pada seorang presiden yang berasal dari partai besar dan at the end of the day-nya memutuskan berseberangan secara politik. PDIP kan cukup tricky kepada kadernya yang tidak tegak lurus, yang tidak sami'na wa ta'na, dipecat, diberhentikan. Budiman aja dikirimin pos kok pemberhentiannya, tapi pada Jokowi tidak. Yang ingin saya katakan adalah ketika Jokowi misalnya merestui anaknya Gibran maju, disitulah kemudian tata letak di mana hubungan antara PDIP dan Jokowi berakhir. Sekalipun per hari ini Jokowi masih kader PDIP secara formal, tapi suasana hati, kepentingan politik, lirikan matanya,
tarikan nafasnya udah tak PDIP banget. Waduh, udah Betul partai nggak? apa dong sekarang Dan Jokowi? ini juga termasuk yang menurut saya hampir bisa dipastikan 100% seluruh rakyat di Indonesia ini tidak menyangka 23 kebersamaan, 23 tahun kebersamaan Jokowi dan PDIP. Wali Kota Solo 2 kali, Jakarta sekali, Pilpres 2 kali. Tiba-tiba harus pisah jalan, coba bayangkan. Itu nggak ada teori politik yang masuk. Nggak nemu saya, nggak nemu. Selama menjadi dosen politik bertahun-tahun? Saya nggak nemu. Saya nanya orang yang umurnya 60, 70, nggak nemu itu dimanapun. Makanya saya akan ingat betul ini. Oke. Ada satu peristiwa politik yang menurut saya luar biasa banget di Indonesia. The one and only di Indonesia. Mantap. Yang ketiga? Yang ketiga, Gibran bisa maju. Oke. Siapa yang bisa menyangka? Undang-undang pemilu jelas. Syarat umur pencapresan itu minimal 40 tahun. Bahkan presiden saat itu pun mengatakan kalau mengaitkan Gibran dengan Pilpres, belum cukup umur, belum cukup pengalaman, undang-undang belum diubah, dan seterusnya. 100% juga rakyat Indonesia meyakini Gibran tidak akan bisa maju. Tapi disitulah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi yang 90 itu adalah titik gempa huru-hara politik yang sesungguhnya. Karena ditengarai presiden punya intensi memajukan anaknya, sang putra mahkota untuk tanding di Pilpres 2024. Disitulah kemudian PDIP dan partai-partai politik yang lain di luar kubu nomor 2 kalau bikin judul makalah ataupun judul berita, Pilpres 2024 rasa Jokowi. Padahal tidak ikut bertanding ya, bukan peserta pemilu. Memang nggak ikut bertanding, tapi semua ini dikaitkan dengan manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi berpisah dari PDIP, Jokowi berkongsi dengan Prabowo, Gibran bisa maju melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ini semua dikaitkan dengan Pak Jokowi. Terkait dengan kebijakan-kebijakan politik yang lain, yang saat ini misalnya juga digugat di Mahkamah Konstitusi, politisasi bansos, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu juga dikaitkan dengan Pak Jokowi. Oke. Mas Adi, lu bilang kan nggak ada ya Atau mau teori. ditambahkan lagi? Apa? Apa Ada lagi? aja. Ya, pemilunya paling brutal. Itu mah udah banyak yang ngomong. Udah ya. banyak kan? Cuma gini Mas Adi, kan lu bilang kalau nggak ada tuh teori politik yang bisa menjelaskan 3 peristiwa ini. Tapi boleh dong lu bikin analisa, ini kenapa semua ini bisa terjadi? Orang-orang bilang Presiden Jokowi berubah. Tapi ada yang bisa menjelaskan nggak berubahnya itu kenapa sih? Menurut lu tuh kenapa? Akar masalahnya itu apa? Ya bagi saya sederhana, Jokowi ini adalah seperti kebanyakan politisi yang lainnya. Pertanyaan untuk menunjukkan impresi dan intensi politiknya sebagai presiden cukup powerful dan cukup determinan untuk menentukan bagaimana konstelasi politik yang berkembang di sebuah negara. Di Indonesia, mengingat posisinya sebagai presiden. Nah yang kedua, Pak Jokowi kan sebenarnya ingin menunjukkan juga kepada siapapun, terutama kepada PDIP, bahwa Pak Jokowi itu bisa jauh lebih besar dan jauh lebih hebat dari sebutannya sebagai petugas partai. Makanya kemudian orkestrasi politiknya itu di luar batas-batas kemampuan yang kita bisa tangkap selama ini. Manuvernya di tikungan tajam semua. Berpisah dari PDIP, ya kan? Bergabung dengan Prabowo, Gibran juga bisa maju dan direstui. Itu memang tidak ada teorinya. Yang ingin saya katakan adalah siapapun di negara ini memang ada kecenderungan untuk terus menancapkan kekuasaan politiknya, entah secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung kan berkongsi dengan Prabowo Subianto, tapi secara langsung menunjukkan bahwa Pak Jokowi ya bisa merestui anaknya untuk bisa maju di 2024. At the end of the day-nya yang ingin saya katakan adalah Pak Jokowi juga ingin melihat bahwa setelah tak lagi jadi presiden, Jokowi ini terus diperhitungkan sebagai politisi yang paling berpengaruh, paling determinan, dan paling diperhitungkan oleh para politisi dan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Makanya tak mengherankan setelah Pilpres sekalipun Pak Jokowi masih dikaitkan dengan ketua umum partai. Iya. Jadi kalau ada sebutan kalau Pak Jokowi itu maestronya politik Indonesia saat ini, lu setuju gak Mas? Tergantung cara melihatnya. Bagi pendukungnya disebut dengan maestro. Tapi bagi orang yang sangat anti terhadap Jokowi, terutama kawan-kawan PDIP, ini bukan maestro. Tapi itu dianggap sebagai pembangkangan dan pengkhianatan. Dan Pak Jokowi juga disebut sebagai satu-satunya presiden yang bisa menghabisi oligarki kekuatan partai. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai, di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya.
Mas, partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi itu sebenarnya. aduh, gini, Dalam tanda kutip ya tentu iya, saja. iya, iya, Mas Hadi, banyak orang mengaitkan bahwa sebutan petugas partai itu yang orang-orang menganalisa itu tuh yang bikin Pak Jokowi dari situ tuh mulai menanamkan benih-benih perlawanan gitu ya. Masa iya sih Mas cuma gara-gara sebutan petugas partai atau menurut lu ini udah panjang, udah akumulatif banget bagaimana tumpukan perasaan Pak Jokowi ke PDIP dan Megawati sampai akhirnya boom, terakhir di ujung kayak gini. Mungkin ada benarnya, tapi sedikit. Kalau sakit hati hanya karena disebut sebagai petugas partai, dulu kita tahu kubu Prabowo Subianto itu sering ngata-ngatain Jokowi sebagai apa? Jauh lebih ekstrim. Kelemar-kelemar, oh macam-macam lah. Bahkan saya nggak tega untuk mengulang itu. Kalau kita tracking satu persatu. Bahkan Fadlizon itu hampir tiap hari itu bikin puisi itu. Oh macam-macam. Jauh lebih sadis perkataan-perkataannya. Jadi kalau hanya sebagai sebutan partai itu kemudian membuat Pak Jokowi bermanuver di tikungan air, bagi saya nggak terlampau signifikan argumennya. Begitu banyak sebutan-sebutan kepada Pak Jokowi yang jauh lebih ekstrim dulu, disebut PKI lah. Oh macam-macam lah. Saya terus terang Tapi kan itu disebut dari lawan politiknya Mas. Kita kan biasa kalau diomelin Betul. sama orang tua sendiri atau keluarga sendiri tuh lebih sakit loh. Betul, kalau itu kan hanya soal stereotype dan sebutan-sebutan itu. Justru yang ingin saya katakan adalah, kenapa Pak Jokowi seperti ini manuver politiknya? Ya ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini presiden, nggak bisa diatur oleh siapapun. Bahwa sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tak ada faktor yang paling determinan bisa mengintervensi dan mendikte Pak Jokowi. Nah, Itu adalah sebagai moment of the truth sebenarnya. Yang ingin ditunjukkan juga kepada Pak Jokowi. Presiden itu harus ada eksepsionalnya. Mungkin kalau kader-kader yang lain, dia kader biasa, mungkin dia hanya sebatas gubernur, bupati, dan wali kota. Bolehlah disebut sebagai petugas partai. Tapi presiden sepertinya agak sulit untuk dikonteskan. Jadi presiden itu harus diletakkan di atas segala-galanya. Meski pada saat yang bersamaan Silvia, harus kita akui. Siapa sih yang bukan petugas partai kalau dia masih menjadi anggota partai? Tunjukkan ke saya di negara ini, ada tidak kader partai yang berani melawan ketua umum partai dan keputusan partainya? Enggak ada. Kalau ada anggota DPR melawan ketua umum partainya, keputusan partainya, besok di PAW. Di PAW. Jadi sebutan petugas partai dari PDIP ini terlampau jujur Oke, sebenarnya. tadi Mas Adi bilang kayak gini nih, ya Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia tidak bisa diatur. Pertanyaan gue Mas, emang selama ini PDIP tuh sering ya ngatur-ngatur Jokowi? Ya kalau melihat kecenderungannya disebut sebagai petugas partai, bahwa PDIP lah yang sebenarnya begitu banyak mengatur semua tingkah pola, perilaku, dan kebijakan-kebijakan politik Pak Jokowi. Misalnya apa? Kan itu. Ya semua kebijakan politik, koalisi, termasuk komposisi menteri, dan kebijakan-kebijakan yang lain, kan PDIP juga mengklaim bahwa itu tidak terlepas dari nafas yang kemudian selalu dimunculkan oleh PDIP. Kan begitu jalan ceritanya. Nah yang kedua menurut saya, memang harus diakui, Pak Jokowi itu sangat kelihatan tegak lurus ke PDIP, terutama waktu awal-awal jadi presiden. Sangat kelihatan orkestrasi politiknya. Tapi memasuki periode kedua, rasa-rasanya Jokowi sudah mulai perlahan menghilangkan ya kesan-kesan bahwa Pak Jokowi itu bisa diatur oleh partainya. Makanya Pak Jokowi kan selalu muncul tuh, saya tidak bisa diatur-atur oleh siapapun. Catat itu ya. Tapi di atas segala-galanya, yang ingin saya katakan adalah, kenapa Pak Jokowi seperti ini? Saya kira Pak Jokowi sepertinya belajar banyak ya dari SBY, dari Megawati, atau mantan-mantan presiden sebelumnya. Bahwa setelah mereka tak jadi presiden, mereka itu punya kekuatan politik yang bisa diperhitungkan. SBY tak jadi presiden, dia bisa mengendalikan Partai Demokrat. Megawati tak jadi presiden, bisa mengendalikan PDIP. Nah ini yang sepertinya secara politik saya tangkap, bahwa Pak Jokowi boleh tak lagi jadi presiden, tapi punya satu orkestrasi politik, punya permainan politik melalui anaknya. Namanya Gibran Rakabuming Raka. Bagi saya politik sederhana itu aja. Agak jarang bagi saya di negara modern seperti sekarang ini, presiden yang sudah paripurna, nggak lagi menjabat, dia kemudian pulang kampung dan ngomong cucu. Saya nggak nemu rumusnya. Rata-rata memang ada yang disebut dengan post power syndrome itu ya. Keinginan untuk terus menjadi bagian dalam proses-proses politik elektoral. Tapi kan Pak Jokowi Itu udah selalu bilang muncul. dia mau pulang ke Solo aja. Ya bagus kalau itu terjadi. Mantap. Tapi lu nggak percaya? Ya gimana ada Mas Gibran di situ? Karena begini Silvia, Gibran ini apapun judulnya, ini kan mirip-mirip dengan Pak Jokowi awal-awal. Pertama,
harus diakui newcomer dalam konteks politik nasional. Yang kedua, Gibran ini bukan ketua umum partai. Yang ketiga, dari segi umur ini belum matang dibandingkan dengan politisi-politisi yang lain. Dalam konteks itulah Pak Jokowi perlu mementori Gibran secara langsung. Orang juga percaya sepanjang proses pencapresan kemarin. Ya mentor utama, konsultan utama nomor 2 itu the one and only hanya Jokowi, bukan yang lain. Yang lain itu ngaku-ngaku aja. Kan gini ya Mas Adi, sekarang itu kan ya katakanlah Gibran sudah nanti so far masih jadi wapres terpilih nih ya. Kita belum tahu nanti hasil gugatan MK gimana. Tapi kalau Gibran jadi wapres, kita harus ingat kan masih ada Pak Prabowo nih sebagai presidennya. Apa iya nanti menurut lo Prabowo sama Gibran ini terus di tengah-tengahnya tuh ada Jokowi? Entah itu orang ketiga atau orang keberapa, ada Jokowi di tengah-tengah. Apa itu tidak bikin hubungan ini ruwet nantinya? Ya secara teoritis tentu nggak bisa. Karena yang akan menahkodai pemerintahan ke depan 5 tahun tentu Prabowo dan Gibran. Tapi kan orang juga tahu bahwa konsultan politik utama Gibran ke depan itu adalah Pak Jokowi, bukan yang lain. Partner diskusi, teman ngobrol yang akan dilakukan oleh Gibran. Jokowi bukan yang lain. Jadi sekalipun Pak Jokowi tak ada di tengah-tengah gitu, tapi semua kebijakan politik Gibran, manuver politik Gibran, langkah politik Gibran ke depan, saya kira memang itu bagian dari replika dari Pak Jokowi. Itu yang kemudian menurut saya per hari ini saya tidak akan mengedit pernyataan saya itu. Jadi Gibran itu adalah Jokowi Junior. Jokowi Junior. Junior. Jadi ingat waktu tuh adeknya Kaisang tuh pernah bilang Gibran itu tuh versi lebih upgrade-nya lah dari Pak Jokowi. Kalau itu nggak bisa dibantah. Bahkan menurut saya Gibran ini jauh lebih agresif dan lebih ofensif dan mau head to head dengan lawan-lawan politiknya. Kalau Pak Jokowi dikritik paling jawabannya jangan begitulah, saya nggak begitu. Jangan tanya saya. Gibran nggak nyerang balik nih anak. Lu inget gak? Lu nonton pasti Mas Adi ketika si Mas Hasto bilang kalau Gibran itu ibaratnya sopir truk yang usia 17 tahun nabrak ya di mana itu. Terus Gibran kan ngasih respon. Lu nonton gak responnya Gibran yang dibilang, ya terima kasih Mas Hasto, maaf Pak Hasto, Pak Hasto paling oke. Itu menurut lu jawaban yang apa? Agresif, nyindir atau memang sehumble itu? Sederhana bagi saya, bagi Gibran pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak perlu diladenin. Apalagi dikait-kaitkan dengan ya super truck gitu ya, dianggap khilaf, mengusung jadi wali kota di Solo. Tapi itulah Gibran, originalitasnya. Jawabannya itu khas milenial. Di bawah umur 40 tahun, ngomongnya itu tidak langsung agresif, tapi pesan yang ingin disampaikan Gibran, pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak layak untuk ditanggapi, udah itu. Bagi saya itu jauh lebih sadis ketimbang misalnya dibalas panjang kali lebar, dibikin infoisi, dibikin pernyataan-pernyataan panjang. Jadi Gibran itu hanya ingin bilang bahwa pernyataan Pak Hasto itu nggak perlu diladenin, udah itu aja. Mas Adi, sekarang kalau lu ngelihat bagaimana PDIP atau Gibran atau Pak Jokowi itu saling berbalas ya. Terakhir kan ketika Mas Hasto bilang Pak Jokowi itu pengen juga merebut kursinya ketum PDI Perjuangan, Pak Jokowi bilang kan, kemarin bukannya bilangnya Golkar gitu kan. Terus sopir truk Golkar, Gibran nanggapin. Jadi menurut lu ini hubungan yang kayak gimana sih sekarang antara PDIP dengan keluarganya Jokowi? Ini sesuatu yang lucu untuk diliatin, bikin kita ketawa, atau ini bakal bahaya kalau terus berlanjut? Zilvia, tak ada perang yang paling mengerikan selain perang saudara. Jadi efek dari perang saudara. Jadi kalau PDIP Ganjar Mahfud kalah sama Prabowo, mungkin mereka akan terima. Apapun judulnya, Prabowo ini outsider. Kalau Ganjar Mahfud ini kalah sama Anies sama Muhaimin, mungkin akan terima dengan lapang dada sebagai satu konsekuensi pertarungan politik secara terbuka. Tapi kalau kekalahan Mahfud dan Ganjar itu karena faktor Jokowi, itu yang mereka nggak terima per hari ini sepertinya. Makanya Hasto, elit-elit PDIP sejak awal masa kampanye itu tak pernah berhenti mengkritik Jokowi, mengkritik Gibran. Samsul lah, macam-macam. MK, soal etik, soal moralitas, dan seterusnya. Bahkan energi PDIP itu hampir 100% peluru nyasarnya kepada Pak Jokowi dan Gibran. Bagi saya ini adalah efek dari perang saudara itu. Sangat kelihatan sekali PDIP itu marah dan kecewa dengan Jokowi. Tunggu Mas Adi, ini beneran PDIP
yang lu lihat secara keseluruhan, atau ada kubu juga nih dalam PDIP? Ya Karena kita lihat, kalau kubu-kubuannya saya nggak tahu ah, ya. Tapi kalau performa yang muncul ke permukaan ada dua. ah, ah. Hasto yang agresif, Mbak Puan yang akomodatif. Itu dia, itu yang mau gue tanyain. Makanya ini sebenarnya kalau kita bilang PDIP, ini beneran PDIP gak nih secara keseluruhan? Eh, Kan kalau kayak Hasto kita lihat ada Hasto, misalnya siapa? Masinton, Deddy Sitorus gitu yang vokal ya. Sementaranya geng Mbak Puan kayaknya chill aja tuh. Mungkin sederhananya ya Hasto dan kawan-kawannya, Puan dan kawan-kawannya. Kalau mau bicara PDIP secara institusional tentu harus mendengar pernyataan dari ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri yang saya kira sebagai veto player. Jadi keputusan politik apapun terkait dengan Jokowi, terkait dengan Gibran, terkait dengan Pilpres, memang hanya Megawati yang harus dijadikan sebagai kiblat. Dan secara umum memang bisa ditunjukkan sikap politik Megawati sejak awal, kecewa dengan Polres demokrasi, ini neo Orba dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau melihat ada kecenderungan belakangan sulit bisa memang dibantah ya. Bahwa kader-kader PDIP terutama di elit mereka memang ada dua faksi yang saya kira memiliki kecenderungan politik yang sama terhadap Pak Jokowi. Harus diakui Gibran sama Pak Jokowi ini kan sangat akomodatif ya ketika berkomunikasi dengan Puan Maharani terlepas apapun motif politik dan intensinya, dan bisa dicek Mbak Puan ini tidak pernah mengeluarkan statement-statement yang menurut saya cukup agresif, cukup kritis dan Ya. mendowngrade Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Tapi beda dengan Pak Hasto. Ya, Pak Hasto ini sebenarnya mewakili wajah PDIP yang sesungguhnya. PDIP yang marah, PDIP yang sebal, PDIP yang terluka sampai hari ini. Ini yang menurut saya sebutkan di awal, ini kan efek dari perang saudara aja. Nah, cuma perang saudaranya kalau yang saudara di dalamnya sendiri juga beda nih, kita agak aneh nih Mas Hadi. Jadi kenapa yang membuat antara kubunya Hasto sama kubunya Mbak Puan ini beda? Menurut lo apa pembedanya ya? Ya saya kira setiap partai memang ada pemfaksian dan pengkubuannya kok. Bisa dicek kok soal misalnya hak angket. Nasdem juga kelihatan ada yang agresif, ada yang halus. PKB juga ada yang agresif, ada yang halus. PKS juga begitu, ada yang agresif, ada yang halus. Karena memang partai-partai itu seringkali membuat satu atau dua jangkar yang tidak bisa dibaca secara linier. Jadi udah strategi, Mas. Dua ada strategi, ada plan A dan ada plan B-nya. Satu sisi tampil agresif, tapi satu yang lainnya diakomodatif. Itu kecenderungan partai kita secara umum. Yang kedua, saya membaca sepertinya memang PDIP sedang menghitung betul bagaimana pola komunikasi politiknya ke depan, terutama kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Saat ini memang banyak yang gagal membaca bahwa bonus demografi kita pada level pemilih ini kan 56%. Itu adalah jumlah pemilih pemuda, anak muda yang umurnya 40 tahun ke bawah. Mereka nggak suka dengan performa politik yang terlampau menyerang kritis secara terbuka. Di 2029 nanti jumlah mereka itu di atas 60%. Ini yang sepertinya saya termasuk yang menduga sebenarnya jangan-jangan memang PDIP pun di masa yang akan datang ini tidak terlampau agresif juga. Nyerang Prabowo termasuk nyerang Pak Gibran. Karena itu kontraproduktif. Karena Kontraproduktif sampai ngaruh ke suaranya Ganjar Mahfud gak menurut lo? ya sangat mungkin. Sangat mungkin. Kan itu terbukti dan terkonfirmasi di survei-survei. Semakin keras menyerang Pak Jokowi, semakin agresif menyerang keluarga besar Jokowi termasuk Gibran, Mahfud Ganjar kan turun suaranya. Karena menyerang orang baik itu tidak kondusif dalam iklim demokrasi. Makanya dalam berbagai kesempatan Ganjar dan Mahfud mengurangi serangan-serangan politiknya kepada Pak Jokowi. Oke. Debat pertama terbuka. Tapi kedua, ketiga, dan keempat mereka kan mengurangi keterangannya. Tapi mungkin ya di 2009 yang akan datang strategi-strategi politik yang akan dimainkan oleh PDIP akan sedikit berubah. Terutama untuk bagaimana melakukan penetrasi di pemilih muda yang saya kira jumlahnya luar biasa. Oke. Tak lagi galak, tak lagi agresif, Aha. dan seterusnya dan seterusnya. Mas Hadi, menurut lu nanti kalau misalnya MK udah kelar, udah ada putusan, kan Mas Hasto udah bilang nih, nanti pertemuan Prabowo sama Bu Mega lihat nanti deh abis MK gitu kan. Arah-arahnya kemana ya Mas? Ini ujungnya bakal gimana? Berapa persen peluangnya menurut lu PDIP itu akan gabung mendukung pemerintahannya Prabowo? Per hari ini 50-50 keyakinan saya itu. Kemungkinan gabung dan kemungkinan tidak. Kemungkinan gabungnya itu tentu tidak akan terjadi pada tahun pertama ataupun tahun kedua.
mungkin memasuki tahun ketiga, tahun keempat dan kelima. Oh, nggak langsung ya. Iya, tapi bagi orang Madura 50-50 itu 70-30. 70-nya yang? Sangat mungkin. Oh, sangat 30-nya mungkin. tidak mungkin. Ah, Kenapa saya sebut mungkin? Ya awal tahun pertama dan tahun kedua mungkin, tapi setelah itu sangat mungkin untuk berkoalisi. Bisa dicek kok bagaimana Mbak Puan sudah melakukan penetrasi, kemudian komunikasi yang cukup baik. Atau jangan-jangan memang akomodasi politiknya tak harus menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Salah satunya apa misalnya? Undang-undang MD3 nggak digangguin. jadi ketua DPR tetap Mbak Puan. Tetap ketua DPR itu adalah jatah pemenang pileg. Nah, persoalan apakah tetap Mbak Puan atau yang lain itu persoalan internal PDIP. Karena kalau mau jujur sebenarnya Mbak Puan ini mesti jadi ketua DPR 2014 yang lalu. Ketika Jokowi menang Pilpres, ketika PDIP menang pileg. Cuman karena kekuatan politik parlemen saat itu dimenangkan oleh kubunya Prabowo, undang-undang MD3 diotak-atik. Iya. Yang jadi ketua DPR Setnop dibagi rata tuh wakil-wakilnya. Ada PKS Fahri Hamzah, ada Fadlizon sebagai wakil. Jadi ada trauma 2014 Betul. itu ya. Nah, kalau PDIP misalnya tampil agresif, dianggap ini membuat situasi politik tidak nyaman, tidak kondusif, bukan tidak mungkin undang-undang MD3 itu juga direcokin oleh kubu pemenang Pilpres saat ini. Makanya dalam konteks itu, pertemuan ini ya mutual interesting sebenarnya yang bisa menjadi titik temu apa kira-kira kepentingan politik PDIP, apa kepentingan politik Gerindra dan kepentingan politik yang lain. Jadi politik koalisional di kita itu bukan harus berpikir jadi menteri. Tapi ada sektor-sektor lain yang mereka perhitungkan. Mungkin posisi-posisi lain di parlemen. Siapa yang harus jadi ketua banggar, termasuk AKD, alat-alat kelengkapan dewan itu pasti menjadi perbincangan di antara mereka. Jadi islah politiknya itu bukan hanya dalam konteks menteri hal Ya, ini. ya. Dan saya kira memang kalau kita mengacu pada statement-statement dari elit PDIP, mereka nggak ada persoalan dengan Prabowo. Nggak ada Dengan persoalan dengan Gibran, ada persoalan kata Hasto yang ngomong. Dan Deddy Sitorus. Mereka mengatakan ya dengan Prabowo dan Gibran dengan Prabowo dan Gerindra nggak ada soal. Yang mereka ada masalah itu Jokowi dan keluarga besarnya. Itu PDIP yang ngomong. Itu artinya apa? Jadi luka hati, kekecewaan itu rasa-rasanya sulit untuk dihilangkan ya bagi elit-elit PDIP per hari ini. Itu yang saya tangkap. Oke. Jadi kalaupun nanti akan ditawari menteri itu tidak akan langsung disambut PDIP menurut lo, Mas? Kalau itu sangat tentatif. Tentatif dalam arti saya membaca sangat tergantung bagaimana hubungan Jokowi dan Prabowo di masa yang akan datang. Sampai kapan bulan madu ini akan terus mesra ataupun tidak. Kalau bulan madunya ini cepat berakhir, terutama setelah pelantikan Itu 20 dia. Oktober, anggaplah misalnya hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini ya tak lagi mesra, bulan madunya berakhir, bukan tak mungkin PDIP itu menjadi bagian di dalamnya. Mas Adi nih udah sounding soal ini tuh udah berkali-kali gue denger nih. Soal ini tuh lagi honeymoon period antara Prabowo Jokowi. Tapi ya kita nggak tahu kedepannya gimana. Kenapa sih Mas? Kenapa lo harus nyinggung-nyinggung gitu? Apa lo udah punya feeling atau dari analisa kalau hubungan Prabowo Jokowi itu nggak akan bertahan lama? Kemesraannya? Tak ada teman dan musuh yang abadi dalam politik. Kau bisa bayangkan, Jokowi itu 23 tahun di PDIP, bisa jalan. Honeymoonnya berakhir begitu saja. Tanpa kompromi, tanpa pamit, dan tanpa tangis dan air mata. Yang ada amarah yang muncul. Apalagi dengan Prabowo yang orang lain, tak pernah bersama sebelumnya. Khawatir aja kesamaannya ini, kesamaan yang palsu. Karena punya kepentingan yang sama untuk memajukan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Kan sudah mulai muncul sekarang. Ini ada faksi Solo, ada faksi Kartanegara. Ini kan tanda-tanda. Kau jangan pura-pura tak tahu lah. Jangan dikira tak tahu ini. Kan sudah mulai muncul di kalangan wartawan. Proposal-proposal. Kan gue mau ngomong gak enak juga Mas Adi. Lu aja kan yang jadi narsumnya. Katanya sudah mulai muncul soal versi-versi ini. Siapa yang harus dominan untuk ngatur persoalan menteri. Ini kan juga menunjukkan. Kan tinggal nunggu waktu aja honeymoon periodnya ini berakhir sampai kapan. Tapi kalau memang ini hebat gitu, bahwa honeymoonnya panjang selama 5 tahun, mantap ini. Kebersamaannya adalah kebersamaan yang ikhlas lillahi ta'ala. Prediksi lu nih ya, teori politik apapun lu pakai, kuat gak sampai 5 tahun tuh honeymoon periodnya? Enggak lah. Tahun Enggaknya malu-malu gitu. Berapa tahun menurut lu deh? tahun pertama ini udah hebat ya. Ya. Tahun pertama saja udah hebat itu. Ya, karena goncangan politiknya akan luar biasa. Pertama ujian yang sesungguhnya ini adalah soal penyusunan komposisi kabinet. Itu ujian yang sesungguhnya.
Kenapa? Karena di situ akan ada tarikan-tarikan soal kepentingan-kepentingan. Apapun judulnya, Gibran ini adalah wakil presiden. Hmm. Prabowo pun adalah presiden terpilih yang saya kira tidak mau diintervensi, tidak mau diatur-atur, apalagi misalnya dianggap underestimate di bawah kekuasaannya politik Pak Jokowi. Tapi kalau kita lihat sekarang Mas Adi ya, kita aja yang ngelihat Pak Prabowo sekarang tuh wah kayak hormat banget, respect banget, tunduk banget gitu ya, dalam tanda kutip tunduk banget gitu sama Pak Jokowi karena hormat itu, apalagi setelah dikasih bintang jenderal itu kan, kehormatan itu kan. Jadi masa iya nanti Pak Prabowo, gue sih lebih ngelihatnya dari sisi Pak Prabowo-nya, apa iya? Kalau Jokowinya sudah punya track record, tapi Pak Prabowo-nya apa iya kayak akan mungkin ketika dia akan tidak mematuhi, tidak patuh lagi nih sama Jokowi, apakah iya Pak Prabowo seperti itu? Menurut lo gimana? Satu hal yang saya tangkap dari Prabowo Subianto, beliau itu adalah prajurit dan mantan tentara. Saya mengatakan prajurit itu sangat paham betul kapan saatnya baris berbaris, hormat dan tegak lurus kepada pimpinan besarnya. Tapi sang prajurit kalau diminta untuk jadi pemimpin, tahu persis kapan dia harus memimpin anak buah dan pasukannya. Prabowo kalau sudah ditetapkan sebagai presiden, rasa-rasanya hanya Prabowo lah yang akan mengendalikan situasi nasional, konsolidasi politik dan kepentingan bangsa yang akan datang. Bahwa Pak Prabowo akan berterima kasih kepada Pak Jokowi, akan berbuat baik kepada Pak Jokowi, saya kira tidak akan membantah. Saya tak akan membantah itu. Prabowo adalah tipikal orang yang saya kira cukup respect ya, kepada orang yang cukup berjasa dalam kehidupan politiknya. Tapi bahwa Prabowo akan diatur-atur, diintervensi oleh Pak Jokowi, rasa-rasanya agak sulit. Enggak ya? Enggak sulit. Enggak sulit. Enggak bisa. Sulit untuk dilakukan ya? Bukan hanya sulit sih. Nggak bisa. Biar tebal aja sekalian. Ya undang-undang juga mengatakan kok presiden itu memiliki hak prerogatif dalam apapun dan nggak bisa diatur oleh apapun. Makanya kalau persoalan hubungan baik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi mungkin langgang. Dalam konteks hubungan antar kawan, antar elit yang pernah berkongsi dalam Pilpres. Tapi bahwa yakinlah ke depan hanya Prabowo lah yang akan mengorkestrasikan seluruh nafas kepentingan politik kebangsaan, ya tak ada yang bisa membantah. Tak ada orang yang bisa mengintervensi, tak ada orang yang bisa mendikte dan seterusnya. Ini Pak Prabowo. Cukup powerful, ketua umum partai, legitimasi tingkat keterpilihannya di Pilpres cukup luar biasa. Dan sangat kelihatan partai-partai politik yang lain itu membuka pintu selebar-lebarnya kepada Pak Prabowo Subianto. Jangan-jangan nanti pintu masuknya juga, Mas Adi, bisa gak lewat jadi ketum juga? Kan Presiden Jokowi sekarang lagi dibilang apa? Mau ngerebut kursi ketum PDIP atau Golkar. Apa jangan-jangan itu pintu masuk the next career Presiden Jokowi untuk bisa tetap berada dalam circle Pak Jokowi? Ya kalau kita mendengar pernyataan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, setelah tak lagi jadi presiden kan ingin pulang kampung, ngomong cucu. Kalau itu yang terjadi memang Pak Jokowi tidak punya intensi dan interest apapun untuk di masa yang akan datang. Ya sudah pensiun. Tapi memang belakangan orang mengatakan bahwa ketika Mas Gibran jadi wakil presiden, tentu butuh orang yang saya kira memang menjadi mentor dan penasihat politik secara langsung Pak Jokowi. Satu-satunya cara adalah bagaimana Pak Jokowi terus eksis dan establish pengaruh politiknya adalah menjadi bagian dari ketua umum partai yang besar. Ada Golkar di situ dikaitkan dan ada juga PDIP dikaitkan dan seterusnya. Hanya dengan jadi ketua umum partai lah kemudian magnet dan kekuatan politik Pak Jokowi itu akan diperhitungkan. Sudah banyak kasus di negara ini. Kalau bukan ketua umum partai, dia bukan siapa-siapa. Ya. SBY itu kurang hebat di mana? Approval rating, tingkat kepuasannya ketika jadi presiden. Itu sudah sampai sidratul muntaha. Sampai nyentuh langit yang kesekian itu. Tapi ya harus diakui Pak SBY kan tidak terlampau diperhitungkan. Satu-satunya dia diperhitungkan karena mampu mengorkestrasi Demokrat. Oleh karena itu, kalau memang Pak Jokowi itu ingin terus mempertahankan pengaruh politiknya, tak ada lain cerita harus menjadi bagian dari ketua umum partai yang 3 besar ini. Dan ingat Pak Jokowi itu dikaitkan dengan partai ini kan sejak awal 3 partai bahkan. Ketika Jokowi memutuskan berkoalisi dengan Prabowo melalui Gibran, dikaitkan dengan Gerindra loh. Gosipnya kan sampai ke kawan-kawan media, gosipnya sampai ke pekerja-pekerja politik dan aktivis demokrasi. Dan bahkan saat itu katanya Pak Jokowi akan ditempatkan di posisi paling terhormat di Gerindra. Hilang isu itu, dikaitkan dengan Golkar. Dikaitkan dengan Golkar, karena konon Golkar ini naik, melesat dan melejit karena faktor Pak Jokowi.
Saya membantah tesis itu. Dari dulu memang Golkar hebat itu, sekalipun tak punya jagoan di Pilpres, selalu naik secara signifikan. 2019 yang lalu, Golkar kan juga di atasnya Gerindra, konversi suaranya di DPR. Jadi kalau per hari ini Golkar itu runner up, bagi saya bukan kejutan dan bukan karena faktor yang lain, tapi karena kehebatan Golkar. Dia mencalonkan caleg-caleg yang memang cukup handal menjadi vote getter dan setiap dapil itu terisi. Bukan karena Pak Jokowi. Jadi peluang Jokowi buat jadi ketum Golkar berapa persen menurut lo, Bang? Ya kalau mendengar pernyataan Pak Ical Abu Rizal Bakri, kalau memang diusung oleh kawan-kawan DPD, separuhnya minimal peluang itu ada. Tapi per hari ini tak ada satupun DPD di Golkar yang satu ngusung Pak Jokowi, yang kedua misalnya meminta ADART untuk diubah. Per hari ini tidak ada. Justru Pak Erlangga kemarin mengumpulkan seluruh pengurus DPD seluruh Indonesia, menyatakan tegak lurus dan solidnya kepada Pak Erlangga untuk terus menjadi ketua umum partai. Jadi sepanjang pintu itu tidak muncul dari dalam, ya, dibuka selebar-lebarnya kepada Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum Golkar, rasa-rasanya gembok itu tak mungkin akan bisa diterobos oleh Pak Jokowi. Tapi kalau sudah mulai muncul, Yakin. Ntar nggak ada lagi teori politik yang bisa menjelaskan ternyata plot twist lagi di akhir. kalau tiba-tiba ada DPD ya yang kemudian ngomong untuk memajukan nih ya Munas Golkar yang mestinya Desember sebelum Oktober, itu ada tanda-tanda itu. Tondo-tondo. 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 Kan kita tidak pernah tahu. Yang selama ini kan ngomong soal bagaimana Pak Jokowi punya potensi untuk di Golkar itu adalah elit-elit yang very-very dan bukan orang penting di Golkar selama ini. Tapi per hari ini DPD 1 dan DPD 2 di Golkar nggak ada yang ngomong soal Jokowi untuk jadi ketua umum partai. Kemudian mendesak Munaslup dimajukan tidak Desember dan meminta untuk Jokowi. Belum ada DPD ya. Oke. Nah, kalau pernyataan Hasto nih PDIP, saya ngomong kok. Kalau Pak Jokowi konteksnya 6 bulan, 7 bulan yang lalu ingin jadi ketua umum PDIP, nggak ada yang salah. Pasti mimpi semua kader partai ingin jadi ketua umum itu ada. Termasuk Pak Jokowi. Nah, yang ramai itu adalah ini diomongkan setelah Jokowi tak lagi jadi PDIP. Iya nggak? Jadi mimpi terbesar semua kader partai itu ingin jadi Nggak ketua salah umum. ya? Nggak salah. Karena itu 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu. Yang salah itu kalau dikaitkan sekarang. Setelah tak lagi jadi bagian dari PDIP itu Pak Jokowi. Seakan-akan Pak Jokowi itu ya punya ambisi itu juga ternyata. Oke, Mas Adi ngelihat sampai sekarang nih belum ada tondo-tondo Jokowi bisa jadi ketua umum Golkar. Tapi kalau untuk ketua umum istilahnya mau bikin apa koalisi permanen, ketua dari koalisi partai-partai yang mendukung Prabowo Gibran, itu mungkin nggak? Sejauh ini nggak ada tuh tanda-tanda kayak gitu. Yang ngomong baru PSI yang nggak lolos ke parlemen. Kalau yang ngomong itu misalnya Gerindra ataupun Golkar ataupun mungkin Demokrat ataupun PAN, layak diperhitungkan. Karena 4 partai ini yang menurut saya cukup determinan. Dilvia, yang ingin saya katakan adalah setelah KPU mengumumkan secara resmi Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih versi KPU dan Gibran sebagai wakilnya, saya kira memang bandol politik itu sudah berubah. Tak lagi ke Jalan Merdeka, tapi ke Prabowo Subianto. Sangat kelihatan kok partai-partai itu buka barangnya dengan Prabowo saja. Demokrat melakukan itu, PAN melakukan itu. Saya selalu tanya kok, loh Mas Wali kok nggak diajak? Mas Gibran kok nggak diajak sebagai presiden terpilih versi KPU? Jangan sampai ada kesan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih ini merupakan dua hal yang berbeda. Tapi kan ada kan akhirnya tuh Mas Adi, Gibran Gimana? buka bareng. Iya gak sih? Yang buka Kalau bareng buka sama bareng dengan Golkar? Pak Prabowo, ya nggak ada yang bisa dibantah. Pada level penghargaan partainya, coba bisa cek tuh. Masih sekarang Nih masih aku ada. cek ya. Demokrat sama PAN buka bersama dengan presiden terpilih. Tuh Gibran dampingi Prabowo ke Bukber Golkar. Ada Mas Adi? Kapan? Ada 6 hari yang lalu. Kapan? Oh, itu setelah diprotes banyak Gibran orang. dampingi Prabowo ke Bukber Golkar. Absen saat acara PAN. Ada kok. Itu setelah 2 bukber Demokrat sama PAN itu diprotes. Mungkin gara-gara denger statement lu kali. Enggak, saya mempertanyakan jangan sampai ada kesan bahwa partai-partai pendukungnya Prabowo ini hanya menghargai Prabowo sebagai presiden terpilih. Kan orang juga ingin melihat wakil presidennya pun juga harus seiring sejalan. Sehingga faksionalisasi yang dibayangkan oleh orang selama ini itu nggak terjadi. Kenapa? Apakah lu udah ngelihat kayak gini? Sebetulnya apakah karena lu ngelihat sebenarnya partai-partai ini tuh awalnya juga mau agak ragu mencalonkan Gibran. Tapi ya sudahlah, Prabowo juga mau mencalonkan Gibran. Terus juga karena atasan para ketum yang juga menteri ini adalah presiden yang adalah bapaknya Gibran, itu maunya adalah Gibran, akhirnya mereka dalam tanda kutip ya
ya ngikut aja, terpaksa juga untuk ngikut. Sekarang ketika sudah berubah, Prabowo sudah jadi presiden terpilihnya, akhirnya makanya respect-nya juga udah berubah. Ya kalau sampai bulan Oktober tanggal 20, saya kira pengaruh Pak Jokowi masih kuat ya. Mengorkestrasi partai, termasuk soal penyusunan komponen kabinet ya. Tapi per hari itu setelah tanggal 20, setelah terima jabatan presiden kepada yang terpilih yang baru, saya tak menjamin bahwa Pak Jokowi itu akan tetap punya pengaruh di masa yang akan datang. Yaitu tadi, karena kiblat politiknya akan berubah secara total. Kartanegara dan Prabowo Subianto. Bukan lagi Solo dan bukan lagi Pak Jokowi. Itu alamiah dalam politik. Karena partai-partai ini pasti tegak lurusnya kepada presiden terpilih, bukan kepada mantan presiden. Itu yang penting sebenarnya. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian belakangan Pak Jokowi itu dikaitkan dengan ketua umum partai. Hanya dengan jadi ketua umum partai lah kemudian Pak Jokowi itu tetap diperhitungkan pengaruh dan kekuasaan politiknya. Kan itu yang terjadi. Meski Projo menolak. Kalau ada orang yang mengaitkan Jokowi dengan ketua umum partai, itu sama halnya menjerumuskan dan mendowngrade Jokowi itu pada level yang terendah. Pak Jokowi itu adalah guru bangsa. Setelah itu kemudian ya pensiun, tak lagi jadi presiden. Nah itu bagus justru. Sehingga publik tak lagi mengatakan bahwa Pak Jokowi itu punya post power syndrome dan cawe-cawe dalam urusan politik. Tapi kalau ada hentakan-hentakan politik sebelum bulan Oktober, Ya. itu pasti publik mengaitkan dengan ada intensi-intensi kekuasaan di dalamnya. Soal cewek-cewek politik tadi Mas Fadi baru mention tuh. Mas, menurut lu ya, kalau pemilu 2024 ini tuh nggak ada yang kata-kata orang cewek-cewek politik, cewek-cewek dari Presiden Jokowi, apakah hasil pemilunya akan berbeda, Mas, menurut lu? Apakah pemenangnya akan Prabowo Gibran? Kalau arenanya itu clear, fair and square, apakah pemenangnya akan sama? Ya saya kira memang harus diakui di 2024 ini Pilpres rasa Jokowi sangat kentara. Bisa dicek pada perolehan Prabowo dan Gibran. Kan modal dasar Prabowo maju itu kalau kita membaca survei itu kan 30% elektabilitas personalnya. Kalau kemudian dapat 58% itu secara tidak langsung itu gabungan dari pengaruh Jokowi, diehard dan pendukungnya Pak Jokowi dan mesin partai. Jadi wajar kalau kemudian banyak orang yang mengatakan itu adalah efek Jokowi. Ya itu nggak bisa dibantah. Efek cawe-cawe yang menurut saya cukup terbuka dan cukup demokratis. Kan lama itu Prabowo dengan Pak Jokowi baliho dan billboardnya dari ujung ke ujung. Di kampung saya di ujung Berung yang nggak pernah ada tiba-tiba ada. Template-nya sama dengan yang ada di Jakarta. Template-nya sama dengan yang ada di luar Jawa dan seterusnya. Itu bagian dari faedah elektoral di mana Pak Jokowi itu secara perlahan ingin memigrasi dan menghijrahkan para pendukungnya. Kan pada akhirnya ketika Gibran direstui maju, disitulah kemudian titik puncak di mana Pak Jokowi sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana cawe-cawe politiknya, keberpihakan politiknya di Pilpres. Dan tak lagi kepada yang lain, hanya kepada Pak Prabowo Subianto. Ya, itu tidak bisa dibantah. Silvi. Tanpa itu menurut lu Mas Adi hasilnya Agak mungkin akan susah. berbeda. Tanpa ada Gibran jadi wakilnya Prabowo Subianto, tanpa Jokowi berkongsi dengan Prabowo Subianto, saya kira hasil Pilpres tidak akan seperti sekarang ini. Pak Jokowi diam saja, saya kira pertarungannya akan sengit dan sangat mungkin Pilpres itu 2 putaran. Karena distribusi suara itu akan merata di 3 calon ini. Bahwa Ganjar akan dapat 20-25%, ya itu konfirmasi di survei. Termasuk misalnya Anies dapat 25-30%, ya. Prabowo mungkin dapat 30 dan 35%, ya. Tapi karena faktor Pak Jokowi lah yang saya kira memigrasi semua pendukung-pendukung Pak Jokowi itu yang cukup loyal untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto. Jelas kok di angka-angka statistik. Pemilih Prabowo Subianto 2014-2019 kelas menengah ke atas dan perkotaan. Di 2024 kelas menengah ke bawah, pedesaan itu juga semuanya ke Prabowo Subianto. Yang kita tahu kelas menengah ke bawah itu pedesaan yang selama ini bukan perguruan tinggi, hanya lulusan SMA, SMP dan SD, itu adalah pendukungnya Pak Jokowi. Jadi migrasi statistiknya sangat kelihatan. Oleh karena itu, kenapa ini 1 putaran? Ini tentu kawin silang dari 2 kekuatan politik besar, yaitu Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Dalam hal itu saya kira tidak bisa dibantah. Mas Adi, gue tahu lu kan dari Madura ya. Dan waktu itu Surabaya bagian timur. Waktu itu gue sempat mikir kayak Mas Adi ini dalam beberapa statementnya tuh, ya ini kan asumsi ya Mas, kayaknya Mas Adi ini mendukung Pak Mahfud karena sama-sama dari Madura gitu kan. Jadi pertanyaan gue, kalau misalnya ini arena bertandingnya ini adil buat semua, apakah
Ganjar Mahfud itu punya chance yang besar sebetulnya untuk lolos ke putaran kedua lah etis. Ya, kalau kita membaca kondisi secara alamiah, memang Pilpres ini terjadi 2 putaran. Sampai sehari 2 hari sebelum pencoblosan sekalipun, nggak ada satupun lembaga survei yang meyakini Pilpres itu 1 putaran. Ada yang mengatakan 2 putaran, tapi mereka itu abu-abu, masih dalam rentan margin of error. Tak ada yang mengatakan bahwa 100% 2024 ini Pilpres 1 putaran, nggak ada. Kecuali yang memang jadi jubirnya Pak Prabowo dan Gibran. Tapi lembaga-lembaga survei yang saya kira kredibel, termasuk kita, itu memprediksi memang 1 putaran. Karena perolehan akhirnya itu kan cuma 51 dan 52. Itu margin of error betul, Sylvia. Oleh karena itu, inilah yang disebut oleh banyak orang. Ketika Pak Jokowi merestui anaknya jadi wakil Prabowo, disitulah kemudian pengaruh-pengaruh politiknya akan sangat kentara. Ya belusukan Pak Jokowi semakin aktif kok. Kemana Pak Ganjar, disitulah ada Pak Jokowi. Kan itu yang disebut sebagai upaya untuk menggembosi suara-suara Ganjar kan. Pengaruh Pak Jokowi nggak bisa dilepaskan dalam konteks itu. Nah, terkait dengan Pak Mahfud ya, Sylvia, Sedih gak Mas Adi? Kenapa? Pak Mahfud kalah sedih gak? Lah kok sedih? Kirain kan. Yang saya sedih itu kenapa nggak 2 putaran? Itu Jadi aja. nggak ada sentimen khusus gitu ke Pak Mahfud ya? Di Sentimental Madura khusus itu gitu. harus diakui basis pemilihnya Prabowo Subianto, yang kedua Anies Baswedan, baru Ganjar. Oh. Jadi kalaupun toh di situ ada Pak Mahfud, itu tidak menggoyang iman politik pemilih orang Madura. Di angka statistik saya itu 2 minggu, 3 minggu sebelum pencoblosan, itu pemilihnya Prabowo itu masih cukup kuat. Setelah itu ada Amin memang, kubunya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pak Mahfud ini orang baik, Sylvia. Tapi kebaikan ini tidak terlampau menyebar di Madura. Dalam politik kebaikan itu tidak boleh diangkat, tidak boleh hanya didiamkan, tapi didistribusikan ke banyak tempat. Sentimen positif ke Pak Mahfud itu cukup luar biasa kok di banyak tempat. Tapi kebaikannya ini tidak terlampau mengakar, tidak terlampau terdistribusi. Jadi Pak Mahfud tidak terlampau mampu mendongkrak suaranya Pak Ganjar. Jadi Mas Adi sedih apa enggak? Enggak, biasa aja. Oh, politisi aja nggak pernah sedih. Mereka kemarin kelai-kelai. Ini 2024 mau kongsi lagi. Iya ya. Yang saya sedihkan satu-satunya kenapa Pilpres tak 2 putaran. Kenapa? Terlampau singkat ini pemilu. Karena kalau 2 putaran lu makin banyak ini diundang. masa kampanye ada lagi, diskusi panjang. Betul. Jadi narsum di mana-mana. Narsum di mana-mana. Tapi kan bentar lagi ada pilkada, Mas Adi. Masih panjang pilkada. Masih. Tapi udah ada dong yang minta survei-survei buat pilkada. Ya biasa itu kan kerjaan biasa yang kayak gitu. Orderan ke parameter politik Indonesia gimana, Mas Adi? Adalah, kita kan sudah kerjasama dengan sejumlah partai politik lah. Ya mungkin harga sekali survei itu berapa sih, Mas? murah kok, nggak Berapa? banyak. Tidak semahal harga Pilpres. Bocorin pokoknya. lah berapa? Kan ini wajar dong. Saya harus hitung dulu. Siapa tahu kan kita mau survei lain kali, ajeng nyalek gitu kan? Enggak. Pak, kalau untuk provinsi untuk daerah Jawa paling 200 300 kok. Nah, itu untuk kabupaten wali kota, bupati wali kota. Provinsi. Gubernur 100-200 juta. Iya 200, 2,5 sampai 300 lah. Itu untuk provinsi-provinsi di Jawa karena medannya kan agak gampang. Tapi untuk provinsi di luar Jawa dia agak sedikit lebih lah. Nggak banyak survei. Kalau kabupaten kota ya 150-200 oke kok. Bagi politisi itu nggak seberapa. Itu dan nggak ada untungnya. Dan kita sebenarnya sebagai pekerja politik itu ya karena kita bisa berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, kenal elit. Dan yang paling penting ya kita berkontribusi terkait dengan mapping politik, udah gitu doang. Dan ingat survei itu alat bantu, bukan alat segala-galanya. Kalau memang survei itu adalah instrumen pemenangan, bubarkan partai politik. Bikinlah survei aja. Nasib Anies sama Ganjar, menurut lu gimana? Selepas MK nanti udah selesai, peta politik kan akan berubah nih. Apakah Anies dan Ganjar akan mendapatkan posisi-posisi tugas-tugas khusus, berperan di pemerintahan baru atau jadi apa nih? Sulit saya membayangkan Anies itu jadi menterinya Prabowo. Kenapa? Sulit saya membayangkan Ganjar itu jadi menterinya Prabowo. Belum apa-apa Ganjar sudah nolak, nggak mau jadi menterinya Prabowo. Meski dibantah oleh Gibran, emang ada yang nawarin. Artinya apa? Ini adalah statement politik dari Pak Ganjar. Bentar. Seru gak sih lu ngeliat tektokan antara Ya seru lah, namanya juga celutukan Gibran itu seru serunya gak, ini Mas? karena perang saudara. Kalau yang ngomong gitu orang Gerindra emang ada yang nawarin itu biasa. Ini yang ngomong sesama kader partai.
Kan itu yang ramai. Heeh. Intinya apa? Ini bisa dibayangkan. Anggaplah ada tawaran. Ganjar sudah memutuskan nggak mau. Kalaupun toh ada tawaran kepada PDIP, apakah Ganjar jawabannya? Belum tentu. Karena veto player yang bisa menentukan siapa yang akan masuk kabinet bukan Pak Ganjar. Dan per hari ini Ganjar itu kan bukan elit partai. Tapi bahwa capres yang diusung oleh PDIP, ya. Tapi menjadi pengurus teras seperti Puan, seperti yang lain, seperti Pak Hasto, itu tidak ada. Itu yang saya bayangkan. Kalau Anies juga sama, rumitnya saya bayangkan. Prabowo itu sepertinya masih nyelekit banget skor yang dibuat Anies. Nilai 11 dari 100. Itu kan diulang loh. Saya hampir 12 kali mendengar pernyataan Pak Prabowo Subianto diulang di event-event penting. Bagi saya, itu sepertinya cukup menyakiti dan membekas. Penilaian Anies 11 dari 100 itu. Itu menurut saya akan menjadi barrier yang akan membuat bahwa Anies ini sampai kapanpun rasa-rasanya itu agak sulit untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran di masa yang akan datang. Nah, Jadi untuk satu-satunya posisi cara menteri bagi dua-duanya enggak ya, kira-kira betul. ya. Tapi dua orang ini aset penting. Ya. Jadi sekalipun kalah pilpres jangan langsung hilang, Ya. jangan langsung wassalam. Kalau bisa masuk partai, jadi pengurus penting. Anies misalnya masuk Nasdem partai besar, menang terus misalnya di pileg, maksudnya naik secara signifikan, kan Nasdem juga naik. Entah jadi apapun yang jelas, memang ke depan itu calon-calon presiden dia muncul dari partai dan dia juga akan muncul dari kepala daerah dan yang paling penting juga muncul dari menteri. Anies nggak mungkin jadi kepala daerah sama Ganjar. Jadi menteri rasa-rasanya sulit. Satu kanal yang mungkin bisa dikapitalisasi melalui partai politik. Anies punya resource itu, Ganjar juga punya resource itu. Sylvia. Artinya apa? Ya harus diakui dalam banyak hal. Publik dan para politisi di negara ini harus belajar banyak dengan Pak Prabowo Subianto. Turun naik, jatuh bangun. 2009 kalah dengan Mbak Mega. 2 kali melawan Jokowi kalah. Yang keempat kalinya ada takdir untuk jadi presiden. Makanya ada satu pepatah kan dalam politik, tentara itu tidak pernah mati. Soldier is never die. Jadi sepanjang nafas politiknya masih ada, setiap pertempuran itu ada, harus terus dicoba. Berjuang 2009, terus. Pak Anies dan Pak Ganjar 2009 masih ada. Kalau ada tiket dan kesempatan, maju lagi. 2029 Kalau ya. kalah, 5 tahun yang lagi maju. Siapa tahu yang keempat kalinya juga terpilih seperti Pak Prabowo. Iya. Atau yang kelima kalinya. Tapi dengan catatan, harus jadi orang penting di partai. Oke. Pak Prabowo bisa maju berulang kali karena jadi ketua umum partai. Oke, Mas Adi. Gimana? Kurang Udah, galak nggak? lambe lu udah banyak banget. Kita hampir berapa nih? Hampir 1 jam ya. Oh lebih banget. Oke, makasih banyak Mas Adi ya, si paling lambe politik. Sukses terus buat karirnya. Nanti kita uji ya, apakah analisis Mas Adi tadi terbukti satu persatu, terutama yang honeymoon period itu. Kita nungguin tuh. Ya paling lama setahun. Paling lama setahun ya. Iya. Kita taruhan ya berapa lama ya. Oke, sekian dulu episode si paling kontroversi kali ini bersama dengan Mas Adi Prayitno. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Dah.